belajar ya. Nanti sebelum kita lanjut materi kita pada hari ini, masih ingat materi minggu lalu? Masih atau suruh tentang apa minggu lalu? Ya, materi minggu lalu tentang apa? Apa yang kalian pahami tentang konflik? Ada yang bisa menjelaskan sedikit? Ini kita akan mereview materi minggu lalu. Apa yang teman-teman pahami tentang materi minggu lalu? Ada? Ya? Keluarga yang ideal. Keluarga yang ideal itu seperti apa? Ya? Sederhana. Betul. Keluarga yang ideal itu keluarga yang sederhana. Yang paling mengasihi satu dengan yang lain. Yang lain apa lagi? Keluarga yang ideal seperti apa tadi? Baik teman-teman, di sini kita membahas tentang keluarga yang ideal atau membahas tentang keluarga yang harmonis. Kita tahu bahwa kita bersama bahwa dalam kehidupan kita begitu banyak hal-hal yang kita temukan, baik hal yang baik, baik itu hal yang terlalu buruk. Tapi di sini tentu saja kita dalam keluarga, dalam kehidupan kita pasti kita akan memiliki kebahagiaan. Nah, tetapi di sini siapa yang tidak pernah bahagia dengan keluarga? Selalu bahagia kan? Bahagia dalam hal apa? Sederhana itu seperti apa maksudnya? Apa bahagia ketika mendapatkan sesuatu? Bahagia ketika melakukan apa ya? Macam hari-hari ada yang ulang tahun kah, atau ada berkat kah, atau bagaimana kah, kan bisa dipahami. Keluarga yang harmonis itu seperti apa? Kan sudah dipelajari ulang materi itu. Di sini keluarga yang ideal itu, rumah yang ideal, setiap orang yang dapat mengalami suasana rumah keluarga yang bahagia. Tentu saja kita adalah orang-orang yang bahagia dalam keluarga. Kita tidak pernah jauh yang namanya kebahagiaan. Kita bisa bahagia dengan orang lain, orang tua, keluarga, adik, kakak, saudara. Ketika kita baru didatangi oleh saudara kita yang baru pulang dari luar Sumba, pasti kita akan sangat bahagia kan? Kita bisa temui dia kembali, kita bisa berkumpul kembali. Paling sistematis itu kita bahagia ketika kita di hari-hari raya, dari apa? Ulang tahun, Natal, tahun baru, kita bisa berkumpul bareng dari keluarga. Nah di sini kita bisa bahagia, kita senang-senang, kita macam kita sudah berkumpul di rumah besar. Kita orang Sumba ya, adatnya kita orang Sumba ini lebih pada kumpul di rumah besar ya. Nanti kita berkunjung. Setiap keluarga dikumpul, teman-teman akan tahu itu. Karena kenapa? Di situ kita akan merasakan bahagia. Keluarga yang harmonis, keluarga yang tidak mengenal, yang walaupun ada duka cita ya, tapi di situ kita tidak berpatokan pada satu topik. Artinya kita tidak ketika ada salah satu orang yang mengeluh bahwa dia punya masalah, tapi kita mengajar, membantu dia. Dalam arti kenapa dia ketika kita adalah keluarga, kita orang-orang yang bisa melakukan hal tersebut itu.
Kita lah orang-orang yang memang mampu. Seperti kalian sekarang berpendidikan. Yang ada di bangku pendidikan ya. Kalian seharap kalian orang-orang yang bisa, yang mampu, yang jadi merangkul kembali keluarga. Untuk menjadi keluarga yang harmonis, yang bahagia, yang kita bahas sekarang. Keluarga yang ideal itu, di mana kita berkumpul di satu atap. Itu yang saya pernah bilang tadi. Ketika ada Natal bersama, ulang tahun, ketika ada tahun baru, ketika apa saja, kita rayakan apa saja, pesta apa saja yang kita lakukan, pasti kita akan berkumpul di satu atap. Nah, di situ kita berunding satu keluarga. Itu kita akan merasa bahagia ketika Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga, teman-teman. Saya pribadi saya pernah rasakan, mungkin teman-teman pernah rasakan itu. Siapa yang tidak pernah rasakan Tuhan ada dalam hidup keluarga? Ketika teman-teman berkumpul dengan keluarga, teman-teman rasakan Tuhan ada atau tidak? Rasakan ya. Kenapa saya bilang kita bisa rasakan Tuhan itu ada? Tuhan masih mengizinkan kita bisa berkumpul dengan keluarga. Itu salah satu contohnya. Jadi teman-teman harus bersyukur ketika teman-teman ada di posisi yang salah maupun yang benar. Jangan berpatokan bahwa diri kita itu salah, tidak. Mereka keluarga itu adalah hal yang paling, itu hal yang paling sederhana saja. Ketika kita merangkul kita ada di satu topik, kita orang yang hebat. Jangan kita berpikir, wah diri saya belum bisa merangkul keluarga, diri saya keluarga saya sederhana. Jangan kita pernah iri dengan apa yang orang lain miliki ya. Saya pernah rasakan itu. Rasa ini memang ada dalam diri kita, tapi kita tidak boleh ketika lihat dia memiliki sesuatu kita boleh iri dengan kita. Orang lapor apa dengan berdoa dan saya sampaikan kepada teman-teman, ingat itu, berdoa dan bekerja. Jangan hanya berdoa kalau tidak bekerja sama saja. Betul. Kalau berdoa kalau tidak bekerja sama, tidak berguna, sia-sia semua. Iya. Jadi saya harap ketika kita berdoa kita harus mengenalkan kondisi yang normal. Saya sampaikan seperti itu. Saya ceritakan saya punya masa-masanya kalian waktu SMP. Saat orang yang paling nakal sekali. Tapi ketika ada orang yang menegur saya, hai Manto, engkau harus berubah, engkau harus keluarga. Dan saya rasakan saat ini bahwa saya adalah orang yang percaya. Serius. Saya tidak pernah takut orang mau berkata terhadap saya. Saya tidak pernah malu. Saya tidak pernah bilang saya adalah orang yang pemalu. Ketika apa yang saya bisa lakukan, saya harus lakukan hari ini. Mampu dan tidak berusaha. Karena kenapa? Tuhan selalu ada dalam diri kita masing-masing. Tuhan tidak pernah lepaskan kita. Jika Tuhan lepaskan kita, mungkin kita bisa bertemu pada hari ini. Teman-teman harus bersyukur. Sahabat tadi pagi yang bangun berdoa. Syukurlah kalian bangun berdoa. Teman-teman yang lain tidak bangun berdoa ya. Saya kasih tahu. Jangan kita akan melakukan Tuhan yang normal. Dimanapun kita pergi, kita pulang dari manapun, kita masuk di rumah, masuk ke dalam kamar dan berdoa. Ingat Tuhan. Karena setiap perjalanan hidup itu Tuhan punya rencana. Rencana manusia bukan rencana. Jadi kalau kita punya tanggung jawab, kita adalah manusia yang punya kelemahan, keterbatasan. Jangan kita andalkan kita punya kehebatan. Kita itu tidak punya arti. Saya juga suka merasakan itu. Saya suka pernah ada di posisi itu. Kenapa? Ketika saya tinggalkan Tuhan saja, saya pergi tanpa mengenalkan Tuhan. Apapun yang saya usahakan sia-sia. Karena kenapa? Saya mau melakukan sesuatu. Saya bilang, saya harus buat ini supaya dia jadi. Saya harus buat ini. Dengan kehebatannya saya sebagai manusia yang punya keterbatasan. Tapi karena saya tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya saya, dalam dirinya saya, maka ini tidak akan terjadi. Karena kenapa? Tuhan punya mau itu beda dengan kita. Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan semua apa yang kita lakukan Tuhan yang memberkati. Tetapi apa yang kita lakukan kalau kita tidak mengandalkan Tuhan sehingga malam teman-teman sia-sia.
orang yang memiliki segala sesuatu karena dia melakukan Tuhan yang normal. Dia selalu dekatkan dia dengan iman. Ya. Orang bilang, buat apa pergi gereja, buat apa berdoa? Sampai saya mendengar, saya punya teman saya, teman kuliah. Dia bilang, saya malam minggu dulu dengan gitar, menyanyi lagu rohani. Dia bilang, kita menyanyi lagu dangdut. Saya bilang, oke, kalau kita begini, pulanglah kita jam bubar dari tempat dulu di kosnya saya. Habis bubar, saya ajak mereka ke gereja. Saya bilang, saat kita bawa lagu apa? Bilang tadi kita menyanyi lagu rohani. Saya bilang, oke, besok saya singgah mereka di kos. Ayo siap dong barang-barang semua. Jalan pulang, kan di gereja tadi. Buat apa gereja tidak menghasilkan roh? Itu perkataan. Saya bilang, Tuhan, ini ujian atau coba bagaimana dalam diri saya? Saya evaluasi diri, saya pulang. Jika memang ini adalah cobaan buat saya pergi gereja, tunjukkanlah mereka hal yang terbaik. Cukuplah saya yang mencoba. Jangan semua orang yang mencoba itu. Jadi saya bilang sama teman-teman saya, pertama dan terakhir, engkau omong seperti ini bahwa pergi gereja tidak menghasilkan roh. Jika Tuhan bilang, buat apa saya hidupkan dia kalau dia tidak bermanfaat? Berarti dia cari nyawa, dia cabut nyawa. Kalau Tuhan berpikir seperti dia, ya kan? Buat apa saya kasih hidup dia di dunia kalau dia tidak bertanggung jawab, kalau dia tidak melakukan sesuatu, kalau dia tidak bersekutu kepadaku? Bekerjalah dengan hari ketujuh. Apa? Bersekutu. Makanya saya bilang teman-teman mulai hari ini bertobat. Bukan kan saya bilang bertobat, nah saya bilang bahkan kita tidak punya waktu kita dekatkan diri dengan Tuhan. Artinya waktu demi waktu kita perlakukan diri kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Karena kenapa? Suatu saat kita tidak tahu mereka itu datang dari mana. Kita bahagia yang saat kita bahas ini tentang keluarga yang indah, keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia, kita tidak tahu kita bahagia keluarga kapan saja dan di mana saja. Makanya saya bilang sama teman-teman tadi, kalau pergi gereja tidak menghasilkan rokok, lalu Tuhan bilang buat apa dia hidup kalau tidak bertanggung jawab, bisa cabut nyawanya. Jika Tuhan berkata seperti itu, tapi Tuhan tidak berpikir begitu. Tuhan masih kasih kesempatan buat dia hidup sampai hari ini, sampai sama sedikit tiap harimu. Jadi kita sebagai manusia kita tidak boleh ego, sensitif boleh, ego boleh, tapi kita harus berpikir bahwa kita punya keterbatasan memang. Itu yang kita harus pikirkan. Kenapa dalam diri kita belum mampu kita untuk melebihi Tuhan Yesus? Tuhan bisa karena biasa. Jadi karena kita tidak terbiasa mendekatkan diri dengan Tuhan, berarti kita akan berpikir, kalau saya pergi gereja, saya tidak ada baju, saya tidak ada ini, saya tidak ini, malas jalan kaki, apa, gengsi sekali sesuatu. Gengsi. Serius, kita punya zaman sekarang. Gengsi, kenapa? Pergi gereja saja sudah, padahal Tuhan tidak pernah meminta sesuatu apa lebih yang engkau pikirkan. Bukan minta aku punya baju yang baru, apa. Terlebih Natal, saya beli baju Natal, beli baju ini, pergi pasar Tasibuk, beli ini. Padahal Tuhan jadi ini. Karena kenapa? Yang Tuhan punya imannya kita. Kuat tidak. Kita punya iman yang benar-benar menerima Tuhan dalam diri kita tidak. Dan kita berkumpul macam Natal ya. Kita berkumpul ya. Kita bukan berkumpul Natal, kadang-kadang kita salah lakukan teman-teman. Serius. Kita kumpul bukan karena kita berkumpul apa kita melakukan persekutuan dalam keluarga kita, tapi kita kumpul hanya meminum tok, mabuk tok, hanya memakan minum. Tapi Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk bertemu di tahun yang akan datang nanti. Teman-teman coba pikirkan itu. Setiap hari Natal, tahun baru, orang-orang melakukan apa? Pawai, minum, mabuk, bahagia. Mereka menganggap itu bahagia, tapi bukan bahagia dengan Tuhan. Bahagia hanya melakukan keinginan diri, bukan dengan Tuhan. Tapi kalau kita bahagia
kita berada di posisi yang sama, kita bahagia ketika kita dekatkan diri dengan Tuhan, tidak mungkin kita seperti ini dan ya. Saya yakin itu. Karena kenapa? Keluarga yang diam, keluarga yang bahagia, keluarga yang mendekatkan diri, yang selalu dekatkan diri dengan Tuhan, yang selalu menanamkan Tuhan siang dan malam. Jadi saya bilang, saya bukan membatalkan teman bergaul dengan siapa saja. Saya bukan membatalkan teman melakukan pakai handphone. Gunakan handphone Anda itu mengakses internet yang terbaik. Kalian pikirkan banyak sekali hal-hal positif, negatif yang ada dalam handphone itu. Dua hal itu akan terjadi dalam diri teman-teman ketika saya menggunakan HP. Serius. Banyak teman-teman saya yang selalu menanggap hal itu. Ketika saya tidur mereka menanggap remeh. Tapi akhirnya sekarang banyak masalah kurang lebih. Makanya saya bilang, saya itu bukan larang kalian itu tidak usah main HP, main TikTok, main edit, main gaya, tidak. Tapi cara penggunaannya yang sangat larang. Gunakanlah dengan baik. Jika kalian mengakses internet, gunakan itu dengan baik. Jangan melakukan hal yang memang kalian dalam hal itu kalian lakukan. Alangkah lebih baik kalian ini adalah anak-anak yang namanya generasi penerus lah ya, begitu maksud saya. Jika kalian ke depannya akan orang dilihat oleh orang banyak, gampang saja kalau kita menjadi hebat gampang. Ini yang berpikir dengan logika logis, jalan dengan otak kita, pasti ke depan kita menjadi orang. Kamu mau tahu saya seperti apa STT? Saya pegang BPM. Kamu tahu BPM paling lulusan paling berharga, lebih berharga daripada ketua kampus. Ya. Jadi saya dulu orang bilang mantan paling lama. Saya anak SMA Dewa, alumni SMA Dewa. Lama saya di sini. Saya pernah kerja di JNE. Kalau mantan ada ketua lulusan itu lama dari sini. Ada guru saya lupa itu lulusan. Tapi saya punya itu dari luar. Itu alumni dari SMA Dewa. Saya kenal mereka. Jadi mereka kaget ketika lihat saya sendiri di depan. Banyak yang kaget kenapa malu itu bisa berdiri di depan. Karena belajar beradaptasi. Kenapa? Saya pegang HP saya teman-teman. Kalau saya buka Facebook, saya buka WA, bukan saya lihat orang yang sekolah. Kalau saya main Facebook, kalau saya nonton tentang politik yang bagaimana kita mendekat iman kita yang lemah ini lebih pada sistem dia lebih pada vokal. Contohnya ini, saya dipengaruhi oleh teman saya sementara scroll macam baca teks apalah gitu, saya dekat dengan teman. Lalu teman-teman saya mengasih untuk pilih, ini nama isu buat apa? Oh baca ini tidak ada guna. Ketika saya sedang membaca lalu diganggu oleh keadaan seperti itu, maka iman saya lemah. Saya terganggu dengan pemikiran yang kotor. Bukan kotor dari sini, maksudnya saya dipengaruhi oleh hal-hal buruk gitu, yang akan membawa saya bukan jual, tapi lebih pada meninggalkan yang memang akan boleh dikatakan meninggalkan masa depan saya, lebih pada kembali pada hal-hal yang buruk. Jadi saya bilang teman-teman saya ini belajar tentang kalau siapa yang pernah dengar Rocky Gerung. Kalau pernah dengar filsafat Rocky Gerung, saya itu nonton Rocky Gerung ya. Itu kan dia orangnya kritis dan nominalisme. Dia orang yang berpikir begini. Ketika Jokowi saya kritis, Jokowi belum mampu melakukan ini tapi bisa merangkul masyarakat. Nah, merangkul masyarakat itu dengan cara apa? Kita berdiri di depan baru bisa. Tapi untuk menarik pada masyarakat untuk merangkul suatu persoalan teman-teman agak susah. Contohnya saya merangkul teman-teman semuanya ya. Tapi belum tentu teman-teman mengimani bahwa teman-teman ada dalam dirinya pribadi teman-teman sendiri. Artinya teman-teman bisa benar-benar yang namanya iman dan darah kuat. Sementara saya ada merangkul teman-teman. Saya mau merangkul semua teman-teman untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi teman-teman tidak mau karena memang ada dikenal oleh orang lain. Susah ya teman-teman. Tapi caranya untuk kita mendekatkan diri dengan Tuhan gampang saja. Gampang. Intinya kita gunakan yang saya bilang, gunakan semaksimal mungkin. Saya tidak melarang teman-teman, tapi semain HP. Tidak, saya tidak melarang itu haknya teman-teman mau main HP dan tidak teman-teman. Tapi yang saya mau bilang, gunakannya dengan baik.
Saya pernah rasakan itu. Karena kenapa? Kita bisa menggunakan dengan hal yang buruk akan hilang banyak hal. Salah satu contoh, kita emosi kehilangan banyak hal, kita tidak bisa kontrol toh. Jadi itu yang akan termasuk itu salah satu contoh yang saya bilang. Jadi kalau kita emosi teman-teman, contoh saja dengan penggunaan hal. Kita kalau kita emosi teman-teman, kita akan kehilangan banyak hal, kita akan kehilangan banyak kontrol. Kita tidak akan bisa kontrol kita punya ini keadaan. Tapi kalau kita posisi dalam emosi, lalu kita tenangkan diri, kita diam sejenak, aku tarik nafas apa, kita akan bisa mengatasi masalah apapun. Seperti itu. Dan kita kembali kepada keluarga yang ideal. Keluarga yang ideal itu teman-teman adalah keluarga yang utuh. Keluarga yang mampu mengharmoniskan keluarganya sendiri. Keluarga kalian ada generasi adalah turun keluarga. Yang walaupun sekarang masih kalian ada di bangku SMA teman-teman, tapi kalian jangan pernah merasa bahwa saya belum bisa menjadi orang yang penting keluar. Tidak. Kita tidak berpikir begitu. Jokowi saja badan kecil, kurus, dia bisa meraih masalah. Kok kita yang badan besar yang jadi ini? Kalau kita jalan, kalau kita punya ideologi, nalar kita jalan kecil saja, sendiri. Kita bisa pimpin semuanya sendiri. Jangan kalian percaya apa begini, jangan pernah dengar yang namanya hoax. Tahu hoax kan? Begitu. Opini apa? Berita yang tidak pasti. Orang bilang, wah di sana, misalnya contoh, ada orang yang mengatakan, wah di SMA buat orang begini, SMA begini. Kalau kita tunjukkan bahwa kita adalah anak SMA, bahwa kita adalah orang yang diomong orang lain supaya kita jangan diomong, tunjukkan bahwa kita orang yang hebat. Artinya begini, kita belajar dalam diri sendiri, mengevaluasi diri. Artinya kita belajar dalam diri kita, kembali lagi mereview diri kita. Bagaimana saya menjadi seorang pemimpin, bagaimana saya bisa mendekatkan diri dengan orang lain. Atau kita welcome itu bergalir siapa saja, mungkin besar dan yang tua. Jadi kita welcome dari siapa saja, bergaul dari siapa saja, kita tidak perlu takut itu. Karena kenapa kita lah orang yang hebat. Jadi kalau kita sudah welcome dari siapa saja, orang akan lihat kita. Tapi ketika kita welcome dari siapa saja, kita welcome kita rela. Dia pukul orang kiri kan, kue dong kan, ini dia pukul tidak itu maksud saya. Welcome kita berarti menunjukkan hal yang terbaik barang mereka. Macam kalian yang berumur begini, bahwa kamu di gereja itu paling malu. Susah orang-orang melakukan segitu. Susah anak-anak sekarang melakukan itu bawa lagu di gereja. Karena kenapa? Hal itu terjadi bukan hal yang paling dominan yang kita lakukan. Akan susah itu teman-teman. Makanya saya bilang kita kembali kepada keluarga yang harmonis, keluarga yang melakukan, yang mampu merangkul keluarganya sendiri, yang merasakan bahagia dalam hidupnya. Ketika dia adakan apa saja dalam keluarga, ketika mereka berkumpul dalam satu atap yang dikatakan keluarga yang sempurna, yang walaupun sederhana, tapi ketika mampu melakukan hal yang terbaik, kita andalkan Tuhan dalam keluarga, dalam hidup kita, teman-teman pasti akan merasa bahagia. Tidak perlu kita melakukan buat pesta yang besar apa, tidak bukan perlu itu. Kita kumpul saja dengan satu keluarga lalu kita bercerita, kita selalu membahas tentang hidup kita, pasti kita akan bisa bahagia. Masa teman-teman tidak pernah lihat di luar sana, di sosmed saja banyak keluarga yang bahagia. Karena kenapa? Setiap detik, setiap saat dia kenal dengan Tuhan, dia mendengarkan Tuhan, apa yang kepercayaan. Jangan kalian pernah ingat. Dia katakan ini Kristen, ini Islam, ini Buddha, ini muncul, begini, tujuh agama jangan kalian percaya. Tetap satu kepercayaan kita yang namanya Tuhan Kristus. Walaupun kita adalah Kristen, tetap kepercayaan kita Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia usah lagi kalian bilang dia punya agama sama, dia punya kepercayaan sama, macam hidup ini yang bisa bapak menjadi dia sama bapak dia orang gila tidak. Jadi kepercayaannya dia, kepercayaan kita. Tapi satu tujuan bahwa kita lah ciptaan Tuhan. Kalian ingat itu, kita ini serupa dengan Allah. Kita serupa dengan Allah.
jadi manusia kita sama kalau Yesus bilang sama-sama manusia teman-teman. Mereka kita semua serupa dengan Allah, walaupun beda-beda muka. Ya, tapi kalian tidak pikirkan itu. Kalau kalian tahu bahwa kita adalah serupa dengan Allah, berarti kita adalah anak Tuhan, ciptaan Tuhan. Kita diciptakan melindungi suasana melindungi ciptaan Tuhan. Bukan kita lagi menunjukkan. Jadi seperti apa yang teman-teman pikirkan di luar sana tidak boleh lagi. Misalnya kalau teman-teman lagi bahagia, baru kita bisa berjalan. Hanya karena kita hanya masalah yang sepele, kalau tidak bahagia, tidak jangan pernah terpancing oleh sekarang lagi. Karena kenapa? Kita lagi bahagia dari keluar sana. Kita keluar di luar sana kita temukan permasalahan. Kita tidak boleh terpancing teman-teman, karena memang kita punya prioritasnya, kita punya diri kita ada dalam diri kita sendiri. Kita tidak boleh terpancing dengan orang lain. Kalau orang lain datang itu hanya menghancurkan diri kita. Kenapa? Sebenarnya kalau dia datang menghancurkan hidup kita teman-teman supaya kita bisa hancur, berarti dia orang-orang yang paling kiri, dia orang yang tidak punya pendirian. Dialah orang yang memang tidak mau kita bahagia. Tapi kalau kita dalam keluarga kita bersatu dalam keluarga, tidak akan ada yang dalam kita. Kita baik dan orang-orang akan baik dengan kita. Kita welcome dan orang-orang akan welcome dengan kita. Sapa saja. Intinya kita sapa orang dimanapun kita berada. Jangan kita pernah menganggap, dia beda agama, dia beda status, dia ini merapu, dia begini. Dia adalah manusia ciptaan Tuhan teman-teman. Kita tidak berpatokan bahwa dia adalah orang yang berbeda dengan kita. Dia kulit hitam, kulit putih, dan dia kritik apa yang tidak. Bukan itu yang Tuhan mau. Kita mengatakan yang diri dengan Tuhan, tidak kami Tuhan menerima kita dengan apa kita intinya dari hidup diri iman kita. Dan kita harus berpikir siapa saja yang kita temukan. Kalau kita anggap dia adalah manusia yang sesama dengan kita anggap dia keluarga. Siapa dia? Kita hargai mereka supaya orang itu akan menghargai kita di masa kita berada. Serius. Kalau kita sudah menghargai orang, terlebih dahulu orang akan menghargai kita. Oke baik teman-teman, sebelum saya lanjut materi ini, suara yang bisa paham sedikit. Aku perlu dipahami biar jelas dulu. Tidak apa, jangan kalian takut. Santai saja, kita sama-sama belajar. Serius. Jadi kalau ada yang belum dipahami atau ada yang mau ditanya sedikit, tidak apa, silakan bertanya, silakan. Atau ada yang dipahami, kakak saya mau jelaskan sedikit ini, silakan. Saya kasih waktu ya. Silakan. Kalau ada yang mau ditanya tentang apa materi kita pada hari ini, silakan teman-teman tanya. Tentang keluarga yang ideal, konsultasi biar kalian bisa disimpan gitu. Karena ini cara semateri ini akan mungkin luar nanti. Saya yakin. Bagaimana? Atau perlu saya jelaskan sedikit? Atau ada yang mau bertanya? Tanya saja, tidak usah takut. Santai saja. Kita ini sama-sama belajar. Jadi kalian mau tanya tentang apa silakan. Atau ada yang dipahami tentang materi yang saya sampaikan atau kurang jelas saya sampaikan, saya bisa jelaskan juga. Baca sedikit, ketika kita membaca, pahami. Kan kita membaca itu pikir otak dengan ketika kita berbicara saja. Atau ada yang mau disampaikan? Saya mau sampaikan ini, saya sedikit paham tentang ini. Atau ada yang membaca tentang dia punya ayat, silakan. Boleh tidak apa, jangan takut, santai saja. Jangan karena dia bisa di depan, kita saja orang itu. Bagaimana? Ada yang bisa dilihat? Coba kita lihat di bagian dua rumah sebagai tempat yang nyaman. Yang kedua, teman-teman. Di sini disampaikan kebutuhan materi dan spiritual, tentu kita juga membutuhkan suasana rumah yang nyaman, menyenangkan dan nyaman. Kalian
tidak begitu nyaman dalam sandaran yang dia, yang ketiga itu di luar kita tidak tahu itu. Jadi kalau membahas tentang keluarga yang dia, kita membahas tentang keluarga kita, dan kita membahas tentang keluarga orang lain, tapi membahas keluarga orang lain kita iri di orang lain. Jadi kalau tidak rumah yang nyaman, kita satu atap itu apa? Satu atap. Keluarga yang ideal, keluarga yang satu atap. Yang mengenal suasana rumah atau keluarga yang menyenangkan, nyaman dan terlindung di tengah-tengah kesibukan dia yang dia alami. Pahami tidak? Ini ada di bagian 2, rumah sebagai tempat yang nyaman. Rumah sebagai tempat yang nyaman. Salah satu rumah sebagai tempat orang berkumpul dari mana? Tempat orang itu anggap satu salah contoh begini. Kita dalam ruangan ini, kita satu keluarga ya. Contoh sudah, walaupun kita akan keluarga, saudara, teman dan sebagainya. Tapi kita bisa mengenalkan Tuhan ketika kita bersatu. Kita bisa kembali kepada materi ini yang dibilang apa? Rumah sebagai tempat yang nyaman. Dia punya topik rumah sebagai tempat yang nyaman. Kamu tidak rumah sebagai tempat yang nyaman. Apa? Apa? Gereja teman-teman. Gereja tempat kita berkumpul sebagai satu atap. Itu yang namanya satu atap. Gereja sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya. Gereja. Kalau kita ada di dalam satu gereja, satu atap, berarti kita satu keluarga. Jadi kita tidak pernah takut. Kita yang saya pernah bilang tadi, kita jangan pernah bilang dia keriting, dia kurus, dia gemuk, dia begini. Karena kenapa? Itulah ciptaan Tuhan. Tuhan yang berkehendak dalam diri. Kalau kita adalah manusia yang punya kelemahan, kalau kita adalah manusia yang punya kekurangan, mari kita merangkul dia, mengajak dia. Kembali bergaul saja. Suatu saat nanti Tuhan akan kehendak bahwa kita akan bahagia dari mereka. Jadi kita tidak perlu takut. Kita begini, buat apa sebagai dia karena apa tidak. Kalian di sini satu kelas, kalian adalah saudara, adik kakak, teman, sahabat. Jadi kalian jangan saling membenci satu sama lain. Seharusnya kalian yang bersatu dalam satu kelas. Bukan karena kalian melawan kelas lain. Tidak. Bukan begitu maksudnya. Kalian bersatu dalam satu kelas adalah kalian satu atap. Ini maksudnya satu atap. Kita itu adalah satu dalam satu lembaga ya. Kita sama-sama belajar. Tapi dalam satu kelas itu pasti dimiliki. Di mana kelas yang benar-benar mau jadi orang. Macam kalian kalau sudah bersatu begini, kalau sudah antara satu dengan yang lain, tidak merendahkan diri, Kita orang merendahkan diri itu orang yang paling hebat ke depannya. Iya, jadi kembali lagi di rumah sebagai tempat yang nyaman. Di rumah yang tempat yang nyaman itu tempat kita bersekutu, tempat kita berkumpul. Di mana kita berada, tempat kita berkumpul, di mana kita berada. Jadi kalau kita berkumpul di satu tempat, misalnya orang lain, ada teman-teman saya pergi di Kupang saja, hanya karena lihat orang lain berbeda dengan di Bulu Tinggal aku yang pulang dari datang dari kampung, pergi di kota Kupang saja bikin malu-malu. Tapi saya bilang sama dia, kau adalah orang yang percaya diri, kau yakin bahkan orang yang hebat. Tapi kenapa dia harus sekretaris yang untuk kampus dunia? Hebat dia. Karena kenapa? Sampai belajar, saya ajarkan dia belajar dari Rocky Gerung ini. Saya juga teman-teman hanya setiap malam sampai jam 3 memahami pemahaman Rocky Gerung. Bagaimana tadi malam saya sempat scroll, bisa dapat pandangan sedikit bahwa Rocky Gerung bilang tanpa keluarga kita tidak bisa berkata. Oke lah, kita punya kemampuan, kita berdiri sendiri, kita punya, misalnya kita berkeluarga itu ada dua hal. Berkeluarga kita ambil istri, mau berkeluarga dengan keluarga kandung kita.
dia sudah berkeluarga. Macam tadi status berkeluarga bilang tadi, saya bukan punya istri, tidak. Saya berkeluarga, saya punya keluarga kandung sendiri. Saudara kandung dari orang tua ke orang tua, mama, nenek, dan adik kakak saudara saya. Itu namanya keluarga saya, berkeluarga. Dua hal berkeluarga yang Tuhan belum pahami sekarang. Berkeluarga belum bilang, oh dia sudah berkeluarga. Memang dia berkeluarga, dia punya keluarga bagaimana? Berkeluarga itu bukan untuk berpikir dia punya istri, tidak. Misalnya kalau di SD, kamu sudah berkeluarga, itu mungkin kita tanya begitu. Kamu punya keluarga kan? Kita banyak pertanyaan, kamu punya keluarga. Bukan kita bilang kamu sudah berkeluarga. Tidak masuk akal. Orang bilang tidak masuk di play. Betul, serius. Jadi kita kembali di sini teman-teman, membahas tentang keluarga, rumah tangga. Dalam keluarga yang paling berperan itu siapa? Siapa? Bapak mama. Bapak mama? Siapa bilang bapak mama? Siapa bilang tuh? Saya tanya kalian. Kalian yakin tidak yang di dalam keluarga itu yang paling berperan siapa? Tuhan. Tuhan. Betul. Hah? Betul, Tuhan yang paling berperan dalam keluarga. Tuhan atau kepala keluarga? Tuhan itu teman-teman, Tuhan tidak memainkan dia. Tuhan itu saya kasih tahu dia. Dia hadir di tengah keluarga, tapi dia bukan kepala keluarga. Kalau dia kepala keluarga, berarti dia ada di keluarga kita, bukan di keluarga orang lain. Berarti orang lain itu musnah, bukan kita lagi. Dan Tuhan itu dia adil. Siapa yang percaya Tuhan? Saya tidak percaya Tuhan. Tuhan itu bohong. Kamu percaya? 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 Kamu percaya? Yakin tidak kamu percaya Tuhan? Saya sebagai mahasiswa saya percaya Tuhan. Kamu tahu tuh tempat ibadahnya Tuhan dulu. Kamu sini tempat ibadah Tuhan yang bertandang orang yang ini yang jualan di tempat ibadah. Di rumah ibadah dengan Tuhan, ketika Tuhan mau bersekutu, Tuhan mau beribadah, bukan bersekutu saja, beribadah. Ketika ada orang yang menjual di tempat ibadah, dia tendang, dia diusir. Tuhan ada tidak kan? Maka saya percaya Tuhan. Jadi, ya tak? Tuhan kalau Tuhan berpuas, kenapa Tuhan mau? Saya bilang Tuhan itu hebat. Saya bisa lawan Tuhan. Dia sakit itu. Betul, serius. Kalau Tuhan harus apa salah? Saya pakai sampotan. Tuhan bohong. Tuhan bilang ini saya memberkati orang yang bekerja. Saya minta orang menjual di tempat yang apa Tuhan punya. Tuhan usir orang. Saya harus Tuhan itu tidak perlu usir dengan cara kekerasan, tidak perlu Tuhan usir pergi. Mereka orang masih kita Tuhan. Tapi kenapa Tuhan jahat? Tuhan itu yang serius. Hanya karena saya manusia yang punya keterbatasan saya merangkul kembali. Ketika Tuhan melakukan itu supaya manusia bisa sadar bahwa hari itu adalah hari ibadah. Hari itu adalah hari bersekutu, hari itu adalah hari di mana dia menyerahkan, di mana dia diberkati. Mulai hari Senin sampai hari Sabtu kita sudah mulai hari ini, besok kita akan jangan bang sebentar malam di mabok, di jalan kiri kanan tidak jelas, besok alasan saya ada sakit. Atau besok alasan saya tidak bisa pergi gereja karena saya kenal lain. Nanti Tuhan bilang, saya tidak bisa terima karena engkau ada begini. Tuhan bilang seperti itu. Tapi kembali kepada dalam diri kita. Saya tidak memaksa kalian harus pergi gereja, tidak. Tapi kembali dalam diri kita. Mau tidak dekatkan diri dengan Tuhan, mau tidak bersekutu, mau tidak Tuhan diberkati. Tuhan memberkati hidup kita. Tuhan beri berkat bagi kita. Kalian bersyukur teman-teman. Tadi malam Tuhan masih izinkan kalian bisa hadir sampai saat ini. Kalian tahu kalian punya dosa seberapa di atas sana? Saya bilang neraka dari surga itu ada. Saya bilang ada neraka dari
Kalau Tuhan pintar ya orang yang salah diajar kan? Tapi Tuhan tidak. Orang melakukan pembunuh Tuhan harus masuk di neraka. Tuhan tidak adil loh. Orang melakukan hal baik Tuhan harus di surga. Maka saya tidak percaya Tuhan itu adil. Contohnya ini teman-teman, saya bunuh dia. Tuhan panggil saya. Dia yang saya bunuh masuk surga, saya yang bunuh masuk neraka. Loh, seharusnya ketika saya salah diajar dong, bukan tambah dihina, bukan tambah diusir kiri kanan. Berarti Tuhan itu apa orang bilang? Apa? Pilih muka. Seharusnya ketika orang yang salah itu ajarkan dia hal yang terbaik supaya dia tetap mengikuti jalan kebenaran. Bukan karena dia mati suruh dia masuk neraka, satu suruh masuk surga. Berarti sama saja tiap Tuhan ini punya hal yang paling buruk. Tapi kembali ke dalam diri kita, bagaimana kita mengenal diri kita sebagai orang yang benar. Kembali di dalam diri kita, jangan kita pernah takut, kita adalah orang yang paling salah. Semua orang salah, semua orang tidak paling sempurna, teman-teman. Tapi kita sadari bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Kita serupa dengan Tuhan. Kalau kita dekatkan diri dengan Tuhan, kalau kita tahu bahwa diri kita adalah punya keterbatasan, kelemahan, kita akan dekatkan diri dengan Tuhan. Kita mengenal Tuhan siang dan malam, tentu saja kita adalah orang paling hebat. Tentu saja kita orang yang paling bisa. Saya akan itu. Dan kita pernah, kita bilang saya adalah orang yang lemah. Saya tidak bisa berdoa, saya tidak bisa pimpin. Siapa bilang tidak bisa pimpin? Tuhan juga belajar pimpin. Oh, sejak kapan Tuhan lain langsung bisa? Dia pimpin juga, Tuhan juga belajar. Kita juga belajar. Begitu. Kenapa kita belajar? Kan kita serupa dengan Tuhan. Begitu. Jadi kembali evaluasi diri. Kalau kita salah, ayolah kita evaluasi diri. Bertanyalah pada diri kita. Evaluasi diri, bertanya pada diri kita. Hanya, saya itu kenapa sih selalu salah? Saya kenapa saya itu tidak dianggap? Bukan tidak dianggap, tapi perilaku kita yang buruk terhadap orang lain, maka orang lain tidak. Sebaik apapun ketika satu kali kita melakukan hal yang buruk teman-teman, tapi sebaik apapun kita ke depannya kita akan tetap salah. Satu kali kita dikatakan salah kalau orang sudah benci kita, ketika kita sudah melakukan hal yang baik tetap dia benci kita. Karena kenapa? Hal itu membuat dia kesal. Tapi kembali kepada diri kita yang saya bilang tadi, evaluasi diri, bertanya pada diri kita. Saya bilang, kalau kita mau jadi orang yang baik, kalau kita menjadi orang yang sempurna, jadi pemimpin ke depannya, evaluasi diri teman-teman. Bertanya pada diri kita, saya itu sebenarnya itu apa sih? Saya itu sebenarnya apa yang saya harus lakukan supaya saya jadi orang baik? Saya sudah tunjukkan yang terbaik, tapi kenapa saya tidak bisa seperti ini? Makanya saya bilang, ayolah kembali mengevaluasi diri teman-teman. Tunjukkan bahwa teman-teman adalah orang yang bisa. Saya bisa paham sini? Bisa. Baik. Mungkin materi yang saya sampaikan sedikit ya, tapi semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Atau ada yang menyampaikan sedikit serba materi yang dipahami hari ini, ada yang mau sampaikan sedikit? Tidak. Tidak apa, silakan saja. Kalau ada yang belum dipahami, sampaikan. Tolong dijelaskan ulang atau bagaimana. Silakan, ambil saja santai. Mereview ulang. Dan saja kenal diri keluar lagi. Ujian. Pas keluar dari sana. Jadi sebelum itu masih ada kesempatan kita akan. Serius. Kalau teman-teman mau apa ulang ada yang lebih paham silakan. Ya, jadi karena pakai baik. Ada atau tidak ada? Tidak ada ya? Ada. Jangan takut, santai saja. Sekarang kita waktunya kita berdiskusi. Teman-teman mau tanya apa? Mau tanya jomblo? Ini baik teman-teman, mungkin itu saja yang saya sampaikan hari ini. Saya pengen terus kembali ke
kuliah, tapi sudah lapor, tapi pindah sama yang lain. Bukan saya mau meningkatkan pekerjaan ini, tapi saya harus kembali di posisi saya sebagai mahasiswa. Ini kan saya mau memenuhi saya punya persyaratan. Mungkin bisa cut sudah, cut habis.